Halo, gua Haikal, selamat datang di Kasih Paham. Hari ini, gua ingin mengajak lo melihat sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Layanan kesehatan lewat BPJS. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS Kesehatan idealnya memastikan bahwa setiap orang mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak tanpa memandang status ekonomi. Tapi dalam praktiknya, kita justru melihat sesuatu yang berbeda. Muncul cerita-cerita tentang pasien BPJS yang diperlakukan berbeda dibanding pasien umum. Ada kesan bahwa sistem ini menciptakan dua kelas dalam pelayanan kesehatan. Mari kita telaah lebih dalam. Namun, sebelum itu, kita lihat dulu sejarah lahirnya Jaminan Kesehatan Nasional. Awalnya, sistem jaminan kesehatan di Indonesia terfragmentasi. Ada Askes untuk PNS, Jamsostek untuk buruh swasta, Jamkesmas untuk masyarakat miskin, dan Jamkesda di berbagai daerah. Semuanya berjalan sendiri-sendiri, saling tumpang tindih, dan menyisakan banyak warga negara yang tidak terlindungi. Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ini menjadi dasar bagi pembentukan BPJS alias Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lalu pada tahun 2014, BPJS Kesehatan resmi beroperasi sebagai lembaga penyelenggara tunggal dari Jaminan Kesehatan Nasional dengan target universal health coverage atau perlindungan menyeluruh untuk seluruh warga negara. Kini, lebih dari 250 juta orang terdaftar sebagai peserta BPJS. Ini adalah capaian besar, tapi keberhasilan angka partisipasi itu menyimpan banyak cerita lain di balik layar. Cerita tentang pelayanan yang tidak setara, tentang sistem yang kadang lebih mementingkan prosedur daripada nyawa. Mari kita telaah lebih dalam. Benarkah pasien BPJS diperlakukan seperti warga negara kelas 2? Dan bagaimana seharusnya kita melihat ini dari kacamata hak asasi manusia? Coba bayangkan skenario ini. Dua orang datang ke rumah sakit dengan kondisi kesehatan yang sama-sama darurat. Yang satu, peserta BPJS. Yang lain, bayar secara mandiri. Kira-kira, siapa yang lebih cepat dapat pelayanan? Jawaban dari banyak pengalaman di lapangan, bukan pasien BPJS. Pasien BPJS seringkali harus antri lebih lama. Ada yang ditolak saat hendak ke spesialis karena rujukan yang tidak sesuai. Ada juga yang harus menunggu berjam-jam di IGD karena dinilai bukan prioritas. Padahal, dalam kondisi sakit, waktu sangat krusial. Dan dalam layanan kesehatan, perlambatan bisa berisiko nyawa. Sementara pemirsa, seorang pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Siloam Bangka Tengah, Bangka Belitung meninggal dunia diduga akibat ditelantarkan pihak rumah sakit saat kondisi kritis. Keluarga pasien yang tidak terima dengan kejadian tersebut mengancam dan akan memviralkan rumah sakit di media sosial. Asih, 52 tahun, pasien BPJS Kesehatan asal Tanah Merah Kali Kedinding, Kenjeran, Surabaya, meninggal di Rumah Sakit Muhammad Suwandi saat menggantre kamar ICU. Lebih jauh lagi, beberapa rumah sakit membatasi akses pasien BPJS ke tindakan medis tertentu. Alasannya kuota penuh, klaim tidak sesuai, atau prosedur belum lengkap. Ini adalah fenomena sistemik yang diam-diam diterima sebagai hal biasa. Untuk memahami kenapa pasien BPJS kerap diperlakukan berbeda, kita perlu melihat struktur insentif dalam sistem layanan kesehatan. Salah satu penyebab utamanya adalah anggapan bahwa pasien BPJS merupakan pasien berbiaya rendah. Di banyak rumah sakit, tarif BPJS untuk satu tindakan medis bisa jauh lebih rendah daripada harga layanan mandiri. Di sisi lain, BPJS Kesehatan memiliki prosedur klaim yang kompleks dan proses pembayaran ke rumah sakit yang kerap tertunda. Akibatnya, sebagian rumah sakit melihat pasien BPJS sebagai beban administratif, bukan sebagai manusia yang butuh pertolongan segera. Inilah yang menyebabkan perlakuan berbeda.
bukan karena hukum membolehkan diskriminasi, tapi karena sistem dan logika pasar mendorongnya. Diskriminasi terhadap pasien BPJS bukan cuma soal antrian yang lebih panjang atau pelayanan yang lebih lambat. Ia juga bisa menjadi ancaman nyata terhadap hak atas hidup. Ambil contoh kasus komunitas pasien lupus. Sejak 2015, mereka terus menyuarakan bahwa banyak obat penting untuk penyakit autoimun ini belum ditanggung oleh BPJS. Memang, beberapa obat dasar seperti hidroksikloroquine dan jenis steroid seperti prednison sudah masuk dalam paket layanan. Tapi banyak pasien membutuhkan obat lain yang lebih spesifik dan mahal. Misalnya, microphenolatomofil atau rituximab yang tidak ditanggung. Akibatnya, banyak pasien yang terpaksa menghentikan pengobatan karena tidak mampu menanggung biaya sendiri. Ini bukan hanya masalah kesehatan, ini soal bagaimana sistem layanan kesehatan menentukan siapa yang boleh sembuh dan siapa yang tidak. Hal yang sama juga terjadi pada pasien kanker, penyakit jantung, dan bahkan penyakit kronis lainnya. Keterbatasan skema pembiayaan dan rigidnya daftar manfaat BPJS membuat banyak pasien harus memilih antara berutang atau menyerah pada penyakitnya. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa ada stratifikasi dalam pelayanan kesehatan. Artinya, ada pembagian kelas yang jelas. Mereka yang mampu membayar langsung bisa mengakses layanan cepat dan lengkap. Sedangkan mereka yang bergantung pada BPJS harus puas dengan apa yang ada. Pasien BPJS pun harus ikhlas menerima kenyataan layanan bagi mereka tertunda, ditolak, atau dilayani seadanya. Ini adalah bentuk diskriminasi berbasis status sosial dan ekonomi. Dan dalam kacamata hak asasi manusia, ini adalah pelanggaran prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Undang-Undang Dasar 45, Pasal 28H ayat 1, menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Bukan hanya mereka yang mampu, tapi setiap warga negara. Lebih dari itu, Indonesia telah meratifikasi Kovenant Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang dalam pasal 12 menyatakan bahwa negara wajib menjamin hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental. Stratifikasi ini bertentangan dengan esensi dari sistem jaminan sosial, karena prinsip jaminan sosial adalah solidaritas dan keadilan sosial. Ketika sistem jaminan kesehatan justru menciptakan kelas-kelas baru, kita perlu bertanya, untuk siapa sebenarnya sistem ini dibangun? Lalu apa yang bisa dilakukan? Pertama, negara dan BPJS Kesehatan harus melakukan audit kritis terhadap prosedur dan skema layanan yang ada. Harus ada evaluasi menyeluruh atas sistem rujukan, sistem klaim, dan daftar manfaat yang sangat mempengaruhi akses pasien secara nyata. Kedua, perlu dibuat standar pelayanan berbasis HAM. Standar ini harus memastikan bahwa setiap pasien, apapun status kepesertaannya, mendapat pelayanan setara berdasarkan urgensi medis, bukan nilai klaim. Ketiga, perlu pengawasan yang lebih ketat terhadap rumah sakit mitra. Rumah sakit harus benar-benar dilihat sebagai bagian dari sistem pelayanan publik, bukan semata entitas bisnis saja. Jika rumah sakit terbukti memberikan perlakuan diskriminatif terhadap pasien BPJS, maka perlu ada sanksi tegas dan transparan. Keempat, perlu dilakukan edukasi kepada tenaga medis tentang etika pelayanan publik dan prinsip non-diskriminasi. Banyak tenaga medis bekerja di bawah tekanan sistem, tapi pelatihan tentang HAM dalam layanan kesehatan bisa mendorong mereka untuk lebih peka terhadap hak-hak pasien. Terakhir, masyarakat juga berperan penting. Suara dan pengalaman kita bisa menjadi tekanan publik agar sistem berbenah. Jangan diam saat melihat diskriminasi. Dokumentasikan, laporkan, dan sebarkan.
Hak atas kesehatan bukan hadiah dari negara. Itu adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia. Selama sistem pelayanan kesehatan masih memperlakukan pasien berdasarkan kemampuan membayar, maka kita masih hidup dalam sistem yang belum adil. Pasien BPJS bukan warga kelas 2. Mereka adalah warga negara yang berhak mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Mari suarakan bersama, karena perubahan hanya akan terjadi kalau kita semua bersuara. Saya Haikal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika menurut Anda penting.